Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih atas support dan dukungannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas requestan dari teman-teman, yaitu Bank BGTG, Bank Dinar, dan BABP. Oke, langsung saja ke saham yang pertama, yaitu BGTG atau Bank Ganesha. Untuk Bank Ganesha sendiri masih cenderung downtrend ya, cenderung downtrend. Sempat berhasil break dari tren downtrendnya di tanggal 25 Oktober 2021, cuma kembali mengalami koreksi lagi. Untuk sekarang masih bisa bertahan di garis EMA 150-nya, yaitu di 181. Nah, sedangkan pada tanggal 29 Oktober 2021 mengalami kenaikan peningkatan sebanyak 3,91% ke level 186. Untuk garis MACD-nya masih sideways. Oke, kita coba lihat broker summary-nya. Untuk broker summary-nya BGTG, kita coba lihat dari 3 hari terakhir ya, tanggal 27 sampai tanggal 29. Untuk BGTG ada distribusi ya, dari tanggal 27 sampai tanggal 29 oleh AK, AT, EP, BK, MG. Tetapi kalau kita cermati di tanggal 29-nya itu mulai masuk kembali ya, ada akumulasi cuma belum terlalu masif. Ada PD, BK, SQ, CC, YU seperti itu. Harga rata-ratanya masih baru 185-an. Nah, jadi gimana untuk analisa BGTG? Untuk analisa BGTG menurut saya lebih baik wait and see dulu. Kenapa? Karena harganya sekarang harga tanggung. Kalau kita misalnya ambil posisi di penutupan kemarin, sedangkan stop lossnya kita katakanlah di 166 saja, risk rewardnya 1. Jadi resiko dengan rewardnya 1 kali, jadi kurang worth it sih menurut saya. Nah, jadi gimana? Kemungkinan seperti ini. Kalau seandainya akumulasinya terus berlanjut, maka kemungkinan akan retest ke resistennya di 200 sampai dengan 206. Nah, apabila berhasil break, maka teman-teman bisa buy on break seperti itu. Tetapi kalau misalnya koreksi akumulasinya ini tidak masif dan ada kemungkinan masih akan dead cat bond, yaitu ada technical rebound untuk melanjutkan penurunan kembali. Nah, kalau seperti itu maka teman-teman lebih baik tunggu di sekitar 167 sampai dengan 160-an, buy on weakness seperti itu. Untuk target jangka menengahnya bisa sideways di antara range 160 sampai dengan 200. Jadi buy on weakness, terus sell on strength-nya maksudnya resistennya di 200. Atau bisa ketika nanti retest dan ada tanda-tanda masih ada akumulasi, mungkin bisa break dari resisten 200-nya, maka teman-teman bisa hold saja saham ini. Cuma saran saya karena masih cenderung downtrend, ada baiknya untuk trading jangka pendek saja seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Saham berikutnya ada Dinar atau Bank OK. Oke, kalau untuk Dinar
berhasil break dari EMA 150-nya ya, di sekitar 250 berhasil break. Kemudian tanggal 29 Oktober berusaha retest EMA 150-nya di sekitar 250, tetapi penutupannya masih di bawah garis EMA 150 ya. Jadi masih bisa dikatakan belum berhasil break dari EMA 150-nya, sehingga masih cenderungnya kurang bagus kalau untuk dinar itu. Nah, buat teman-teman yang sudah punya, bisa pertimbangkan untuk stop loss kalau misalnya Bank Dinar ini, Bank OK ini break dari 220, break dari supportnya di level 220-nya. Selama masih bertahan di 220, bisa buat teman-teman masih bisa hold saja saham ini sambil tunggu akankah berhasil break dari EMA 150 dan EMA 50-nya. Kebetulan ini EMA 150 dan EMA 50-nya kan berdekatan, seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya Bank Dinar di tanggal 27, 3 hari ya, 27-29, value-nya net ya, distribusi. Sedangkan kalau dilihat dari tanggal 29-nya sendiri, cenderung netral ya, jadi nggak terlalu banyak akum juga distribusi, jadi cenderung netral. Jadi masih akan ada kemungkinan untuk sideways di antara range 250 sampai dengan 220-nya, seperti itu. Garis MACD-nya juga masih sideways. Oke, itu untuk analisa Bank Dinarnya, Bank OK. Kita lanjut ke saham terakhir, yaitu saham BABP atau MNC, Bank MNC. Kalau dilihat dari chartnya, Bank MNC sudah downtrend ya, cenderung downtrend. Kemudian masih bisa bertahan di supportnya di sekitar 226. Garis MACD-nya juga masih sideways. Nah, yang sedikit mengkhawatirkan adalah saham untuk BABP. Kenapa? Apabila bisa break dari supportnya yang di 226, maka support berikutnya itu ada di 146. Jadi jaraknya cukup jauh. Sekitar 34%, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sudah punya di daerah atas, di sekitar 250 ke atas, maka bisa pertimbangkan untuk cut loss dulu apabila saham BABP ini break dari supportnya di 226. Jadi cut loss dulu, kemudian re-entry atau tunggu di sekitar supportnya di 146 sampai dengan 150-an. Jika dikasih sampai di support tersebut ya, seperti itu. Kita coba lihat untuk broker summary-nya. Broker summary BABP 2729. Oke, masih ada distribusi oleh NI, FS, YP, EP, CC, yang Lampung YU, DR, YJ, BK, KK. Kita lihat di tanggal terakhir tanggal 29 Oktobernya masih distribusi. Jadi apabila distribusinya masih berlanjut, maka ada kemungkinan BABP break dari supportnya di 226, support minornya di 226, untuk retest di
support kuatnya di sekitar 146 sampai dengan 150. Jadi buat teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, kalau seandainya sudah punya di daerah atas, karena ini jaraknya cukup jauh, jadi pertimbangkan untuk cut loss dulu. Apabila berhasil break dari supportnya di 226, jadi cut loss dulu, kemudian re-entry kembali di sekitar 150 sampai dengan 148, seperti itu. Oke, sekian dulu untuk analisa saham-saham BGTG, Dinar, dan BABP. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.